Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Senang sekali pada minggu pagi ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Sebelum kita sama-sama berdoa, kita tengok dulu kanan kiri, kasih senyuman yang terbaik. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Raja kami yang hidup, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas alam semesta. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh berdiri tegak, kami percaya itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami boleh melewati hari lepas hari, semua hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mampu melewati semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kau memberkati Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir, Roh Kudus, Engkau yang bebas beracara pagi hari ini. Dan kami serahkan ibadah kami ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian sukacita. Haleluya. Semua boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Buktikan yang nyata dari hari ke hari. Pesan cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi.
nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan.
Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Engkau Immanuel, Engkau besertaku. Haleluya. Haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan, kami angkat pujian kami. Inna lalabaya labaya se, inna lalabaya so. Haleluya. Inna lalalale, inna silalalale, inna labaya so. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu terus ada dalam setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas setiap kami. Dan Kau memberkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari-hari ini memang ada sebagian besar orang mengalami kondisi yang pesimis. Dan sepertinya mereka semakin terpuruk. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kita akan melihat satu bagian Alkitab. Di bagian ini saya berdoa supaya kita semua memperoleh kekuatan dari kebenaran firman Tuhan ini. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 24. Dikatakan demikian 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ini tulisan Yeremia ketika dia menceritakan bagaimana kondisi yang dihadapi. Kemudian ayat 21 dikatakan begini, tetapi kata-kata sambung tetapi selalu berbicara tentang situasi yang diperbandingkan. Yang sebelumnya misal negatif, setelahnya akan positif atau sebaliknya. Jadi sesuatu yang diperbandingkan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini bahkan dibuat lagu. Tapi mari saya berdoa supaya pembahasan firman Tuhan kita saat ini sungguh-sungguh memberkati setiap kita. Ada baiknya kita bisa mengetahui settingnya atau kondisi pada waktu bagian ini dituliskan. Kondisinya adalah pada waktu itu Yeremia sepertinya duduk di sebuah gua dan menatap kepada Yerusalem. Yerusalem yang sedang bukan dengan kemegahan dan keindahannya, tapi Yerusalem yang sedang hancur, babak belur, roboh semua pemandangan di mana dia melihat pemandangan umat Allah yang menderita. Umat Allah yang harusnya mereka penuh dengan berkah, suatu kondisi yang luar biasa, Yerusalem kota yang sangat indah, tetapi pada saat itu yang dia lihat adalah dia memandang orang Israel yang sangat melarat, bahkan pemandangan mereka harus mengais-ngais makanan di reruntuhan tembok-tembok itu yang dipandang oleh Yeremia. Dan pada itu juga dia memperkatakan dia pernah memperingatkan orang Israel tentang kondisi seperti ini. Tapi yang dihadapi Yeremia justru kebalikannya.
Dia bukan mendapatkan pujian, tetapi pada waktu dia memperingatkan orang Israel, yang dia dapatkan justru olokan, cemoohan. Bukan hanya itu, bahkan dia dipenjara. Bapak Ibu, dan kondisi ini ditulis pada waktu di mana orang Israel, bangsa Israel ini mengalami pembuangan, dijajah oleh Babel, mengalami pembuangan. Dengan kata lain, pada waktu tulis bagian ini, maka disebut ratapan, lamentation, ratapan. Sebuah tangisan, sebuah ratapan. Nabi Allah ini meratapi kondisinya sekaligus meratapi bangsanya. Karena Israel kehilangan bukan saja tidak lagi bisa melihat Yerusalem, kota yang suci, mereka pun bahkan tidak lagi bisa melihat bait Allah. Tempat yang mereka yakini Allah hadir di situ. Bait Allah yang diagung-agungkan, mereka kehilangan itu. Bukan hanya itu juga, mereka bahkan dipisahkan dari tanah perjanjian, tanahnya mereka. Satu kondisi yang sangat terpuruk dan setting seperti itulah bagian ini kita pelajari, kita akan melihatnya. Jadi bukan dibacakan pada waktu kondisi sedang makmur, bukan dalam kondisi sedang mengalami sesuatu puncak-puncaknya seperti hal yang indah, bukan. Tapi justru kebalikannya, setting yang terjadi adalah kondisi yang sangat terpuruk. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana bagian demi bagian ini, walaupun hanya beberapa ayat, doa saya meneguhkan kita. Karena mungkin bisa jadi mengikuti ibadah saat ini ada yang sangat-sangat depresi berat. Karena kondisi tidak semakin membaik, mungkin semakin terpuruk. Harapannya, berpikirnya akan terjadi pemulihan di awal bulan, ternyata bukan terjadi pemulihan, justru semakin terpuruk. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu bagian ayat 21 dikatakan begini, tetapi ini sebuah turning point. Awalnya di mana Yeremia menunjukkan bagaimana dia keluhannya, dia memandangi masalahnya, matanya hanya memandang kepada pergumulan permasalahannya sendiri. Tetapi ayat 21 ini menjadi turning point, titik balik. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi fokusnya berbalik. Fokus ayat sebelumnya, Yeremia berfokus pada dirinya, berfokus pada masalahnya. Tetapi di bagian ini dikatakan, kalau di dalam NIV mengatakan begini, this I recall to my mind, therefore I have hope. This I recall to my mind. Kita ngeliat di sini, saya ingin kita semua belajar melihat tentang obat depresi. Salah satu penawar dalam depresi. Apakah hari-hari ini banyak orang depresi? Kemungkinannya iya. Depresi dengan kondisi yang berubah dengan cepat, yang kita tidak prepare di situ. Orang tua yang memiliki anak-anak kecil depresi karena berfungsi ganda sebagai orang tua sekaligus mengajar beberapa pelajaran yang mungkin bisa jadi tidak pernah dia menyiapkan diri. Ada banyak, ada keluarga-keluarga yang harus kehilangan mata pencaharian. Kondisi yang bisa menimbulkan depresi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat depresi, kalau kita mengatakan this is I recall to my mind. Depresi itu adalah masalah state of mind, kondisi dalam pikiran. Jadi bukan hanya masalah apa yang terjadi sekeliling kita, bisa jadi pemicunya, tetapi balik-baliknya ke state of mind, kondisi pikiran kita. Kita ini bisa berpikir macam-macam. Walaupun toh sekeliling kita senang, tapi kalau state of mind kita ini gak bagus, kita pun akan berpikir jelek-jelek terus. Nah, dalam pikiran ini berkecamuk segala macam. Itu bisa menimbulkan banyak hal. Contoh misal kalau misalnya kita ini sering membaca tentang gejala-gejala corona dan lain sebagainya. Dan kemudian tiba-tiba kita pilek atau batuk. Kecenderungan pikiran kita berpikir adalah, wah jangan-jangan aku ini sudah tertular. Itu hal yang kadang-kadang otomatis. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa sebenarnya pikiran ini kalau tidak betul-betul diperhatikan, itu bisa menghancurkan. Depresi ujung-ujungnya ketika kita menyikapi kondisi yang saat ini, kita bisa berujung dalam depresi yang berat. Kalau itu tidak terobati, tidak mengherankan banyak orang bisa bunuh diri. Apakah bunuh diri tidak terjadi di kalangan anak-anak Tuhan? Banyak yang melakukan bunuh diri karena
ketiadaan atau ketidakmampuan untuk menghadapi tekanan di dalam pikirannya. Nah, orang yang depresi bukan hanya menyakiti diri sendiri karena yang dia pikirkan hanya dirinya, hanya apa yang ada dalam pikirannya. Orang depresi kecenderungannya adalah bisa menyakiti orang sekeliling kita, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan. Terus banyak kalau orang sudah depresi akut, kalau tidak segera tertolong, sangat kasihan bagi dirinya dan juga orang-orang sekelilingnya. Tetapi bagian ini, Yeremia ayat sebelumnya, dia depresi. Dia mengalami kondisi yang dia pandang sesuatu yang gelap semua. Kondisi yang tak berpengharapan. Tetapi ayat 21 menjadi turning point-nya. This I recall to my mind. Kalau bahasa Indonesia, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, to recall. Atau lebih tepatnya adalah dia mengingat kembali. Apa yang diingat? Pasti dia ingin mengingat sesuatu yang dimana karena berikutnya berkata, oleh sebab itu aku akan berharap. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, therefore I have hope. Dia pasti mengingat kembali sesuatu yang membuat harapannya bangun. Bapak Ibu, dalam hari-hari seperti saat ini, kalau kita ingat adalah sesuatu yang buruk, saya yakin harapan kita nggak akan muncul. Pengharapan kita tidak akan muncul. Nah, tapi yang diingat oleh Yeremia apa? Nanti kita akan lihat. Kalau misal hari-hari ini kalau yang kita ingat lain-lain, contohnya begini, wah seandainya tidak terjadi pandemi ini, pasti aku ini sudah menumpuk kekayaan sekian. Coba ya seandainya aku tidak ada pandemi ini, waduh aku pasti akan melakukan A, B, C, dan Z. Tetapi apa yang di-recall oleh Yeremia, apa yang dia lakukan? Bapak Ibu, beberapa kali kalau saya jumpa dengan beberapa orang seringkali bilang begini, aduh Khalid nanti ya Khalid ya, kalau pandemi ini sudah selesai nanti kita keluar bareng ya, kita makan. Wah Khalid nanti kalau seandainya pandemi ini selesai ya, aku akan A dan B dan C. Tapi kemudian saya bertanya balik, pernahkah kalian berpikir kalau seandainya pandemi ini tidak berakhir dalam waktu cepat? Pernahkah kita berpikir kebalikannya? Bukan berpikir nanti ya kalau pandemi ini selesai, nanti ya. Tapi bukankah kita harusnya berpikir seandainya kalau pandemi ini gak selesai. Kalau seandainya pandemi ini berlangsung bertahun-tahun, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak merubah apa yang cara kita berpikir, cara kita memandang kondisi saat ini, kita bisa hancur. Karena kita kalau ngelihat, waduh gimana ya mau planning ya, gimana kita mau berharap lagi ya, kondisinya gak menentu. Bukankah seharusnya kita ini mengubah cara kita melihatnya, berubah cara kita melihatnya. Ada satu quotation, pepatah yang mengatakan begini, if you cannot change your circumstances, change your perspective. Kalau kamu tidak dapat mengubah kondisimu atau situasimu, bisa jadi situasi gak berubah. Bisa jadi kondisinya saat ini bisa seperti ini. Bisa jadi yang kehilangan pekerjaan kondisinya tetap seperti itu. If you cannot change your circumstances, change your perspective. Kalau gak bisa diubah, kalau lingkungan dan situasi kita tidak bisa diubah, ubahlah cara kita melihatnya. Perspektif kita perlu diubah. Nah, menarik sekali karena Yeremia berkata tetapi hal-hal ini yang akan kuperhatikan. Sehingga kata Alkitab dikatakan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nah Bapak Ibu, kalau seseorang timbul harapan itu bangkit ketika dia ngeliat sesuatu yang waduh ada awan sebesar telapak tangan. Kalau dia ngeliat ada titik-titik positifnya. Nah yang dihadapi Yeremia bukan itu, kondisinya tetap buruk. Umatnya tetap dalam pembuangan, bangsa Israel tetap dalam pembuangan. Kondisi Yerusalem porak-poranda, dengan puing-puingnya dia melihat dengan bagaimana orang-orang melarat. Tetapi dia tidak bisa mengubah kondisi itu, tetapi dia bisa mengubah perspektifnya, cara berpikirnya. This I recall to my mind. Dia mengingat kembali. Apa yang diingat? Nah kita akan lihat ya, beberapa hal yang dikatakan di bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah mengubah pola pikir kita. Saya akan bacakan ayat 22 bagian A.
Karena kasih setia Tuhan yang besar, kami tidak habis. Sebenarnya terjemahan ini terjemahan bebas saya. Kalau dari NIV saya terjemahkan dari NIV karena bahasa Indonesianya tidak seperti itu. Tapi bahasa Inggris dari NIV mengatakan begini. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Kalau terjemahan bebasnya adalah karena kasih setia Tuhan yang besar, kami tidak habis. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesia yang dari LAI dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tapi kalau dari NIV mengatakan begini, because of the Lord's great love, we are not consumed. Karena kasih setia Tuhan yang besar, kami tidak habis. Di situ Yeremia mau menunjukkan bahwa kalau bukan karena kasih setia yang Tuhan yang besar itu, kita ini pasti habis. Jadi Bapak Ibu, belajar yang pertama, satu tadi merubah pola pikir, dan merubah pola pikirnya gimana caranya? Nah ini yang pertama. Karena kasih setia Tuhan yang besar, kami tidak habis. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena kebesaran cintanya Tuhan, kami ini habis. Toh nyatanya masih hidup. Bapak Ibu, kalau kita belajar ya, mensyukuri sesuatu, entah itu kecil, kita akan lihat bahwa hati kita akan menjadi positif. Dan kita akan melihat situasinya dengan cara yang berbeda. Contoh ya, segelas air yang setengah. Orang bisa melihatnya itu setengah penuh atau kurang dari setengah. Jadi tergantung cara kita ngelihat. Wah, setengah lagi penuh tuh. Tapi yang lain melihat begini, wah ntar lagi habis tinggal separuh. Jadi cara ngelihat. Nah hari-hari ini saya mengajak Bapak Ibu mari belajar bersyukur. Bersyukur. Kalau misal ya mohon maaf. Kalau ternyata hilang mata pencaharian di PHK. Ada yang bisa disyukuri enggak? Kalau ngelihat cuma melulu pekerjaan gak ada, kita bisa marah. Kok Tuhan gak kasih saya pekerjaan sih? Kenapa kondisi seperti ini? Coba kita belajar bersyukur. Tuhan terima kasih. Saya masih diberi nafas. Saya masih diberi kehidupan. Beberapa hari yang kemarin saya ini dikontak oleh seseorang dari kota lain. Dia cerita bagaimana dia ini diswab, dites positif. Waduh, di situ suaranya terdengar kalau gentar. Di telepon itu dia gentar. Tolong doakan kali, dia gentar sekali. Memang kondisi ini bisa dua kemungkinan ya. Tapi sebenarnya harusnya kita merespon dengan benar. Kondisi ketika divonis ngalami kena penyakit corona ini, seseorang bisa ngalami gentar dan kalau dia merespon benar dia akan semakin dekat Tuhan. Dia kemudian tolong doain kali, dia kelihatan nadanya bergetar. Saya cuma bilang gini, berdoa ya, bersyukur, disyukuri bahwa ketahuan lebih dini. Dia tes seluruh keluarganya, kita berdoa supaya semuanya negatif. Dan dia besoknya telepon saya lagi, Kak Lid puji Tuhan. Nah dia bisa ngomong puji Tuhan walaupun kondisinya dia tetap masih positif kena corona. Tapi dia bisa bilang puji Tuhan, bagi saya itu ada kesehatan secara mentalnya juga. Dia bilang, Kak Lid puji Tuhan. Anak-anak dan istri saya negatif Kak Lid. Saya puji Tuhan, saya percaya Kak Lid. Nah harapannya mulai bangkit. Bapak dan Ibu, cobalah pertama kita belajar bersyukur. Ada banyak kok yang kita bisa syukuri. Kita bangun pagi hari bangun Tuhan terima kasih. Semua panca indera saya masih bisa berfungsi. Kalau toh kita mengalami sakit ada hal yang bisa disyukuri. Karena kasih setia Tuhan yang besar kami tidak habis. Itu kata Yeremia. Yeremia berkata kalau bukan ya karena kasih setia Tuhan. Kalau bukan karena kasih setia yang Tuhan yang besar kami ini habis. Dengan kata lain, apakah Allah gak bisa pilih bangsa yang lain sih? Bisa. Tapi toh tetap Allah itu memberikan kasih sayang besar. Walaupun dalam pembuangan, walaupun porak-poranda. Tanah perjanjian Israel itu. Tetapi Yeremia belajar melihat fokusnya tidak lagi kepada dirinya. Fokusnya dibalikkan untuk melihat Allah yang besar. Karena kasih setia Tuhan yang besar kami tidak habis. Kemudian yang kedua dikatakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Yang kedua kita ngeliat bahwa kasih Tuhan tuh gak ada habis-habisnya. Sumber terus baru terus. Bapak dan Ibu ini menarik. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan.
artinya tetap ada. Tetapi juga ditambahi, tetap ada satu perkara, tetapi ada hal yang lain. Selalu baru setiap pagi. Jadi tak berkesudahan itu bisa terus ada, belum tentu dia baru. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu ada. Tetapi dia dijamin, kita dijamin oleh firman Tuhan, selalu baru setiap pagi. Jadi kita bisa ngeliat bahwa pergumulan kita hari ini, anugerahnya juga baru hari ini. Bukan anugerah yang kemarin, bukan setia Tuhan yang kemarin. Selalu baru every morning, selalu baru setiap pagi. Nah ini luar biasa. Yang kedua, mari Yeremia melihat bukan lagi pada dirinya, tapi dia melihat, memfokuskan fokusnya, perspektifnya melihat pada Allah. Melihat pada diri sendiri, kecenderungannya ada depresi dan marah. Tetapi ketika seseorang mengubah cara pandangnya, dia memandang Allah, Allah yang besar, lihatlah Daud pada waktu menghadapi Goliat, orang Israel memandang bahwa saya nggak mampu. Tetapi Daud memperbandingkan Goliat, masalah yang besar diperbandingkan dengan Allahnya jauh lebih besar. Nah, saya mengajak setiap kita, mari fokusnya jangan pada diri sendiri dengan kondisi kita saat ini, dengan keterpurukan kita saat ini, tapi pandang, ubah perspektif kita dan melihat Allah. Sebabnya Yeremia berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada 3 hal digonta-ganti ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya beda-beda. Kasih setia ditulis steadfast love. Nah di sini ada kasih setia, ada rahmat, ada kesetiaan. Nah Bapak Ibu tanpa harus belajar bahasa aslinya, ya saya singkat saja ya. Kasih setia atau steadfast love itu bicara tentang kasih Allah yang memegang perjanjiannya. Bapak Ibu dengan saya kita punya Allah yang kasihnya dia tetap memegang kepada perjanjiannya. Kalau kita janji bisa meleset, tapi Allah itu memegang perjanjiannya. Satu, dia katakan Allah yang memegang perjanjian tadi. Kasih setianya gak pernah berkesudahan. Kemudian tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat itu bicara tentang apa sih? Belas kasihan Allah kepada orang berdosa. Atau belas kasihan Allah kepada orang yang menderita. Adakah hari-hari ini kita betul-betul dalam penderitaan dan pergumulan? Mari kita mohonkan melihat pada rahmat Allah. Allah yang penuh dengan rahmat. Belas kasihannya kepada orang-orang yang menderita. Dan orang-orang yang berdosa. Kesetiaan. Itu bicara tentang apa sih? Kasih Tuhan yang dapat diandalkan. Jadi kita bisa bersandar. Contoh ya kalau saya bersandar di tembok. Temboknya gak akan bergeser. Kalau saya bersandar pada mimbar ini dia bisa goyang-goyang. Ini sandaran yang gak kuat. Tapi kalau saya bersandar pada tembok, saya ditopang oleh tembok itu. Bahasa besar kesetiaanmu. Kesetiaan di sini memakai kata-kata kasih Tuhan yang dapat diandalkan. Kasih Tuhan yang pasti. Kasih Tuhan yang bisa membuat kita bersandar. Bapak Ibu, intinya di sini kita dipertunjukkan kepada keutamaan kasih Allah 3 kali diungkap. Steadfast love, kasih setia Tuhan, yaitu Allah yang memegang perjanjian. Kemudian apalagi doa rahmatnya Allah yang berbelas kasih kepada orang berdosa dan menderita. Kemudian kesetiaan, itu bicara tentang kasih Tuhan yang dapat diandalkan. Di mana kita bisa bersandar dan berharap. Disitulah kita melihat bagaimana Yeremia mengubah pola pikirnya. Dia tidak lagi melihat kepada dirinya, tapi melihat pada Allah yang memegang perjanjian, yang berbelas kasih kepada orang berdosa dan menderita, yang kasihnya bisa dibuat kita bersandar. Kalau saya bersandar pada kasihnya, saya tahu saya enggak akan terjatuh. Kasih Allah bisa menopang kita. Dan yang terakhir dikatakan, ayat 24 dikatakan begini, Tuhan, Yahweh, Tuhan adalah bagianku, my portion, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Di dalam NIV dikatakan begini, I say to myself. I say to myself. Tidak ngomongin orang lain. Tapi I say to myself.
atau self-talking, bicara sendiri. Saya sering melakukan hal seperti ini. Dalam kondisi-kondisi misal saya nyetir, misal di rumah, kondisi mungkin pikiran saya menerawang kemana-mana, saya sering self-talking, bicara pada diri sendiri. Saya bilang, Lydia, percayalah, kasih Tuhan besar. Kalau saya gak bisa memuji Tuhan karena beban berat, saya bilang begini, jiwaku, pujilah Tuhan. Dia layak untuk dipuji. Bergembiralah, jiwaku, kenapa kamu tertekan? Pujilah. Itu self-talking. Itu yang dilakukan Yeremia. Hari-hari ini Bapak Ibu mungkin kita tidak bisa mengharapkan orang lain memberi kekuatan. Tapi yuk mari kita menguatkan diri sendiri, self-talking. I say to myself, yang ngomong pada diri sendiri. Nah, apa yang diomongkan ini juga penting. Kalau kita self-talking, bicara pada diri sendiri tapi perkataan negatif, seperti kata Amsal, apa yang kita pikirkan maka kita akan menjadi seperti itu. Bagaimana kita memikirkan diri kita akan menjadi seperti itu. Jadi kata-kata, ucapan yang kita ucapkan pada diri sendiri atau self-talking itu penting. Kalau saya cenderung memanggil firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan saya ganti kata-kata kamu, saya ganti aku atau nama saya, Lydia, saya bergembiralah karena Tuhan. Itu saya self-talking pada diri sendiri. Dikatakan begini, I say to myself, the Lord is my portion. Tuhan itu bagianku. Nah bagian di sini ini seperti begini ya, kayak membagi warisan gitu ya. Misal saya punya anak 3, anak 1 saya bagi warisannya A, anak kedua saya bagi warisan B, anak ketiga saya bagi warisannya C. Ada porsinya masing-masing, dia ada portionnya masing-masing. Nah anak A gak perlu bingung dengan anak kedua atau begitu sebaliknya. Dia punya porsi sendiri-sendiri. Tapi menarik di sini, the Lord is my portion. Yeremia mempertontonkan begini, mau menunjukkan bahwa memang betul dalam kondisi terpuruk. Yang dia lihat adalah situasi yang bagaimana bisa bersyukur. Yerusalem terpuruk, umat Israel dalam pembuangan. Dia hanya melihat kemiskinan, kemelaratan, penderitaan itu yang dilihat. Memang betul dia tidak mendapatkan sepertinya berkatnya. Sesuatu yang baik-baik dia tidak mendapatkan. Tapi dia mengubah begini, the Lord is my portion. Hari-hari ini bisa jadi engkau sakit, bisa jadi engkau dalam pergumulan. Tapi bisakah engkau melihat bahwa Tuhan itu adalah my portion, bagianku, bagianmu. Kalau seseorang mendapatkan Allah sendiri, bukan mendapatkan pemberian-pemberiannya. Ya, bedakan pemberi sama pemberiannya. Kenapa sih orang kecewa kepada Tuhan? Karena dia melihat bahwa kenapa pemberiannya ini kok begini? Kenapa orang lain pemberiannya kok bagus-bagus? Kok saya kok dikasihnya penyakit, penderitaan? Kenapa orang kecewa dengan Tuhan? Seringkali yang dia lihat pemberiannya. Dia lupa bahwa Allah jauh lebih dari segalanya. Nah banyak bagian Alkitab mengajar kita, the Lord is my portion. Nah hari-hari seperti inilah Bapak Ibu saya mendorong untuk setiap kita. Bisa jadi kita dalam kondisi sakit, bisa jadi dalam kondisi perekonomian yang terpuruk, bisa jadi kondisi kita tidak bagus dalam kacamata manusia. Tapi bisakah kita bicara pada diri sendiri? The Lord is my portion. Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu kata Alkitab, aku berharap kepadanya. Hari-hari ini mungkin orang lain tidak bisa membangkitkan harapan kita. Mari kita bisa tadi pertama belajar bersyukur. Bersyukur karena apa? Kalau tidak karena kasih setia Tuhan yang besar, kita ini sudah habis. Kita ini gak ngalami tentang kemurahan Tuhan. Tapi juga kita melihat kedua, bagaimana Allah mempertontonkan kasihnya, kesetiaannya, rahmatnya. Dia ingin menunjukkan bahwa Allah itu perjanjiannya bisa dipegang. Dia bermurah hati kepada orang berdosa dan menderita. Dan juga kasihnya bisa kita menjadikan kita bisa bersandar padanya. Tapi yang bagian terakhir di sini menjadi konklusinya. Kesimpulan dari Yeremia. The Lord is my portion. Saya mendorong Bapak Ibu semua dalam kondisi apapun. Mari kita bangkit kembali harapan kita. Melihat bahwa Tuhan, bisa jadi aku tidak menerima sesuatu yang seperti aku bisa bersyukur. Tetapi asal Engkau menjadi bagianku, menjadi upahku, bagianku, my portion. Yang tidak bisa diambil orang lain, my portion. Kita akan bangkit harapan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan yang baik yang kami sembah dalam Kristus Yesus.
Aku berdoa saat ini, bangkitkan kembali harapan dalam diri kami. Dalam keterpurukan, dalam tekanan batin, dalam pikiran-pikiran yang buruk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biar jiwa kami kembali bangkit. Berdoa Tuhan bangkitkan sukacita oleh karena keselamatan daripadamu. Terima kasih kami menerima anugerah keselamatan. Sehingga setiap kami Tuhan, kapanpun kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami memiliki jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari-hari berikan penghiburan dan kekuatan, walaupun ini sulit, walaupun kondisinya tidak menentu, walaupun kami bisa terpuruk, tetapi kami bisa melihat bahwa kasih setiamu menjadi sandaran kami yang selalu baru setiap pagi, tak berkesudahan sekaligus juga selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kuatkan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang, dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Puji Tuhan, ibadah Hari Raya Minggu offline akan dimulai kembali pada hari Minggu 1 November 2020. Jemaat diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker medis dan face shield, mencuci tangan sebelum memasuki ruangan ibadah, dan menjaga jarak. Ibadah dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 11 siang. Ibadah live streaming tetap ditayangkan pada jam 9 pagi di channel YouTube GBI Family Blessing Surabaya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Haleluya. Panggil dan dipilih menjadi duta kerajaan surga dalam ketaatan memberitakan kebenaran, menjadi alat bagi dia untuk menangkan jiwa. Dipanggil dan
Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah selanjutnya dan seterusnya kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Allah yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk hari ini. Walaupun saat ini kami ibadah di rumah kami masing-masing secara online, tetapi itu tidak akan mengurangi kami tahu kehadiran Tuhan di dalam keluarga-keluarga dan dimanapun setiap jemaatmu atau siapapun yang mengikuti ibadah ini secara online karena situasi dan kondisi yang seperti ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Lydia Tuhan. Tuhan pakai hidupnya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, dan juga Tuhan berkati jemaat yang dilayani. Sehingga di dalam dari hidup dan hamba-Mu ini Tuhan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, firman yang hari ini meneguhkan kami semuanya. Biarlah firman ini boleh tertanam, bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami kerjakan di dalam kehidupan kami, bukan hanya kami terima saja, sehingga kami menjadi orang-orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, karena firman itulah yang menuntun kami. Terima kasih Bapak, sebelum kami mengakhiri ibadah kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan, keberadaan bangsa ini, keberadaan negara kami ini adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan terus akan memelihara bangsa ini. Tuhan yang akan menjaga bangsa ini Tuhan, untuk tetap utuh dan tetap ada. Bangsa Indonesia, negara kesatuan Indonesia akan terus ada dan semakin jaya karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami serahkan Bapak Presiden kami beserta dengan staf pembantu, para menteri dan semua yang Tuhan pakai di dalam bangsa ini, Kapolri, demikian juga Panglima TNI, untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Tuhan juga memberkati. Demikian juga Tuhan, para kepala daerah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua aparat negara ini Tuhan boleh bersatu hati membangun bangsa ini. Sedang terjadi hal-hal yang mungkin bisa mengganggu ketentraman bangsa ini, tetapi kami tahu Tuhan akan bisa diselesaikan dengan baik karena Tuhan mengasihi. Tuhan berkati setiap elemen-elemen bangsa untuk bisa menyadari, untuk bisa menerima semuanya ini dengan satu tujuan, bahwa kami semua ingin Indonesia ini tetap jaya dan diberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan, untuk para gugus tugas dari pusat sampai dengan daerah kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka di dalam bekerja, sehingga wabah ini Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, bisa segera terlalui. Demikian juga dalam waktu dekat ada rencana untuk vaksin ini segera diterapkan. Tuhan tolong juga, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berhasil dengan baik. Dan nama Tuhan saja Tuhan dipermuliakan oleh bangsa ini, karena Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong dan membela bangsa ini. Immanuel, Allah yang menyertai bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami juga ingat bahwa sedang dipersiapkan pemilihan kepala daerah. Tuhan berkati juga sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, aman, tertib, sehingga terpilih kepala daerah yang memang berasal dari Tuhan, yang dipilih Tuhan sendiri untuk membangun daerah-daerah Tuhan. Terima kasih, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari Bapak Gembala, diaken, pengurus, pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan satu hal Tuhan, biarlah gereja ini terus menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, untuk kami terus menjadi berkat, terus diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau yang melawat saat ini Tuhan, apa yang sedang dialami jemaat-Mu, apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya, Engkau tahu dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap jemaat-Mu. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan, yang mengalami kesulitan ekonomi mendapatkan jalan keluar, dan yang mengalami persoalan rumah tangga dipulihkan oleh kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga-keluarga menjadi keluarga yang kuat
kuat di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan khususnya kota Surabaya, di mana kami semua tinggal, untuk tetap menjadi kota yang baik, yang aman, yang nyaman, tenteram Tuhan. Sehingga semua boleh beraktivitas dengan baik, melakukan kegiatan dengan baik, karena Tuhan yang memberkati. Untuk saat ini Tuhan berkati juga Ibu Risma yang menjabat sebagai kepala daerah di Surabaya ini. Tuhan berkati Ibu Risma untuk terus memimpin kota ini dan semakin menjadi kota yang baik, maju, dan rakyatnya makmur. Terima kasih Bapak. Dan sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Di akhir ibadah ini terimalah berkat Tuhan, berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.